konflik itu dapat menciptakan perubahan dan pertumbuhan. Artinya apa? Dalam satu tingkat keadaan tertentu, konflik itu bisa mendorong orang per orang atau anggota di dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah unit usaha bisnis, atau dalam pelayanan. Membuat apa? Sama-sama maju dan berkembang. Saya langsung kasih contoh saja yang lebih konkret. Di dalam dunia usaha, atau dalam dunia pelayanan Bapak Ibu, kan biasanya kita punya divisi. Ada divisi produksi, marketing, keuangan. Nah itu kan punya target masing-masing kan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, target yang telah kita tentukan kepada setiap karyawan kita, itu kan menjadi konflik buat mereka kan. Karena mereka merasa apa? Jadi ngos-ngosan kan kira-kira begitu. Tapi tahu kan Bapak Ibu, kalau kita tidak, kalau target itu tidak kita buat, walaupun di sisi lain itu menjadi konflik bagi karyawan kita. Iya, atau target itu menjadi konflik bagi para pengerja di gereja kita. Perusahaan kita tidak akan maju. Pelayanan kita tidak berkembang, Bapak Ibu. Itu maksudnya di sini. Konflik itu bisa menciptakan perubahan dan pertumbuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Tuhan mengingatkan setiap orang percaya selama kita hidup di dunia ini. Siap siaga, siap sedia, berjaga-jaga menghadapi konflik. Secara rohani dan juga secara jasmani. Kenapa? Karena ada roh lain yang selalu senang cari gara-gara. Yang selalu senang apa? Membuat dan menyebarkan kebohongan, pertengkaran, konflik. Siapa itu? Sibolis. Maka Tuhan ingatkan, hati-hati suami istri. Hati-hati hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai diperalat oleh sibolis. Untuk menciptakan konflik di antara sesama kita, suami istri, anak, orang tua, mertua, dan juga di antara kita sama hamba Tuhan, dan juga di antara kita sama pelayan, dan juga jemaat. Hati-hati sudah Tuhan ingatkan itu lewat 1 Petrus. Tapi kadang-kadang kita nggak menganggap, nggak ada lah itu sibolis. Kita sudah banyak belajar. Iblis itu nyata-nyatanya ada kok. Ya, Bapak Ibu, ini contohnya. Konflik bisa menciptakan perubahan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, harus berubah paradigma kita ya. Kalau kita bekerja di dalam satu perusahaan, lalu pemilik perusahaan itu menargetkan, dalam 1 bulan kita harus mengerjakan A, B, C, sampai Z. Jangan dipersepsikan itu masalah, persoalan. Jangan disimpulkan itu sebagai kebencian terhadap Bapak Ibu. Bukan. Itu mendorong Bapak Ibu supaya lebih fight. Supaya lebih semangat, supaya lebih berjuang kan maksudnya kan. Jadi ubah cara berpikirnya dalam melihat target tentu. Karena saya menemukan para alumni-alumni itu Bapak Ibu ya, kerjanya resign terus. Maka kadang-kadang kalau mereka bilang, Pak Tony tolong doakan ya Pak, saya mau resign. Loh, kenapa kamu resign? Wah, di pekerjaan saya yang lama ini Pak, saya dikasih targetnya lebih besar. Hei, target itu bukan masalah. Target itu peluang untuk membuatmu lebih maju dan berkembang. Maka seringkali saya katakan kepada mereka, kalau karena dasar itu kamu mau resign, saya mau katakan, belum tentu engkau mudah mendapatkan pekerjaan. Karena harusnya cara berpikirmu yang harus kamu ubah menjadi positif. Jadi gimana menurut Pak Tony? Tetap bekerja di perusahaan itu. Karena target itu bukan untuk menjerumuskanmu, menghancurkanmu. Bukan. Kecuali misalkan, kalau kamu disuruh korupsi. Nah, saya mau katakan, waktunya Tuhan kamu pindah dari tempat itu, karena sudah Tuhan sediakan ladang yang baru. Tapi kalau hanya masalah target, bukan.